Shalom, kami dari kelompok 10, kami akan menjabarkan hasil diskusi kami terkait metode koma, membaca dan menafsirkan Alkitab. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kelompok kami akan membahas 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 22. Shalom semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai konteks di dalam Alkitab 2 Petrus pasal yang kedua. Di sini sudah jelas bahwasanya poin yang pertama itu Petrus sudah menuliskan dan mengingatkan kita bagi umat yang percaya untuk selalu menjaga imannya dalam hal menanggapi ajaran yang sesat, teman-teman. Lalu Petrus juga mengajak kita untuk selalu bertekun, percaya kepada Allah, mengokohkan iman kita, dan mengasihi sesama manusia. Baik, yang kedua adalah Allah itu membenci dosa bukan pendosanya. Kenapa Allah membenci dosa? Karena dosa itu menjauhkan manusia dari Allah. Dosa itu menghancurkan dan dosa adalah keadilan Allah, di mana dosa itu akan dihukum Allah siapapun yang berbuat dosa. Kemudian ketika kita mau bertobat, kita mau membangun relasi yang baik dengan Allah, kita mau menyerahkan diri kita kepada Allah, Allah akan tetap menerima kita. Mau berapa kali kita melakukan dosa, Allah tidak peduli akan hal itu, karena Allah sangat mengasihi kita dan kita adalah gambar serupa dengan Allah. Kami akan menjelaskan 5W plus 1H dari 2 Petrus pasal 2. Saya akan menjelaskan bagian what, why, dan how. Yang pertama what. Apa isi ayat firman Tuhan dari 2 Petrus pasal 2? Surat 2 Petrus ditulis oleh Rasul Petrus yang ditunjukkan kepada seluruh umat Kristen mula-mula. Di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 1-3 berisi tentang peringatan terhadap nabi-nabi dan guru-guru yang memberikan kesaksian atau pengajaran palsu, dan juga untuk memberantas perbuatan-perbuatan sesat yang bersumber dari nabi-nabi dan guru-guru palsu. Selain itu juga berisi tentang penguatan iman setiap orang Kristen untuk tetap berada di jalan kebenaran, berpegang teguh kepada ajaran yang disampaikan oleh orang-orang yang telah menyaksikan dan mendengar sendiri Yesus mengajar, dan dorongan untuk tetap hidup di dalam kekudusan dan kesetiaan kepada Tuhan. Yang kedua, why. Mengapa isi ayat firman Tuhan dari 2 Petrus pasal 2 memperingatkan tentang para nabi-nabi dan guru-guru palsu? Karena guru-guru dan nabi-nabi palsu akan segera datang memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan menyangkal kebenaran yang telah Tuhan Yesus berikan. Mereka akan terlihat pemberani dan angkuh sehingga tidak segan menghujat kemuliaan. Mereka juga akan menjanjikan kemerdekaan. Di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 3 mengatakan bahwa telah lama tersedia hukuman dan kebinasaan bagi guru-guru palsu yang sudah melakukan perbuatan keji serta menyebarkan pengajaran palsu. Lalu, siapa saja sih tokoh yang dalam 2 Petrus pasal 2? Yang pertama yaitu guru-guru palsu. Tokoh-tokoh ini disebut sebagai ancaman bagi jemaat karena menyebarkan ajaran sesat yang menyesatkan banyak orang, yaitu dalam 2 Petrus 2 ayat 1-3. Lalu yang selanjutnya Nuh yang diselamatkan sebagai contoh seseorang yang diselamatkan Allah dari kehancuran air bah. Sementara dunia yang jahat itu dihukum. Lalu itu dalam 2 Petrus pasal 2 ayatnya yang kelima. Lalu yang selanjutnya yaitu Lot diceritakan sebagai orang benar yang diselamatkan dari kehancuran Sodom dan Gomora, sementara kota itu dihukum karena kefasikan penduduknya, yang terdapat dalam 2 Petrus 2 ayat 6-8. Lalu yang selanjutnya malaikat yang jatuh disebutkan sebagai makhluk surgawi yang berdosa dan kemudian dilemparkan ke neraka, yaitu dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Lalu kapan sih surat 2 Petrus 1-3 itu ditulis, yaitu sekitar tahun 65-68 Masehi, menjelang akhir hidup Rasul Petrus. Surat ini fokus pada peringatan terhadap guru-guru palsu dan memastikan iman umat tetap teguh.
Lalu where, di mana sih surat Petrus diberitakan? Yaitu yang terutama diberitakan kepada jemaat-jemaat Kristen yang tersebar di wilayah Asia Kecil yang sekarang berada di Turki. Dalam 2 Petrus juga, Petrus menulis kepada orang-orang percaya yang tinggal di daerah-daerah seperti Pontus, Galatia, lalu Kapadokia, Asia, dan juga Bitinia. Wilayah-wilayah ini adalah pusat dari komunitas Kristen awal, di mana orang-orang percaya sering menghadapi penganiayaan dan tantangan karena iman mereka. Surat Petrus dirancang untuk menguatkan mereka di tengah-tengah penderitaan dan tantangan tersebut. Lalu meskipun surat-surat ini awalnya ditunjukkan kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil, isinya juga kemudian disebarkan ke gereja-gereja Kristen lainnya dan dipelajari di seluruh wilayah Kekaisaran Romawi. Selanjutnya how? Bagaimana cara Rasul Paulus menuliskannya dalam surat 2 Petrus tersebut? Rasul Paulus menuliskan surat ini dalam bentuk ajaran dan ajakan kepada jemaat-jemaat untuk selalu dapat menambahkan iman, kebajikan, pengetahuan akan penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, mengasihi saudara dan semua orang. Sebab apabila semua hal ini ada pada mereka secara berlimpah, maka mereka akan dibuat Tuhan Yesus lihat dan berhasil tentang pengenalan mereka akan Yesus Kristus. Dan di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 20 juga dikatakan bahwa kita akan dijauhkan dari kecemaran-kecemaran dunia. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian makna. Makna dari 2 Petrus ini yaitu berisi tentang peringatan terhadap nabi-nabi dan guru-guru palsu yang muncul di tengah jemaat. Rasul Petrus mengingatkan kita agar kita tidak mudah diperdaya oleh ajaran-ajaran baru yang tidak kita kenal, yang membuat hati dan pikiran kita lebih condong terhadap ajaran-ajaran mereka. Rasul Petrus mengingatkan kita sebagai jemaat agar kita tidak mudah diberdayakan oleh ajaran-ajaran mereka. Sebaliknya, Rasul Petrus mengingatkan kita agar kita selalu tekun, saleh, dan beriman kepada Tuhan yang kuasa. Karena hanya dengan beriman dan berpengharapan kepada Tuhan, kita bisa beroleh karunia dan keselamatan. Di 2 Petrus kita belajar bahwa terdapat banyak ajaran-ajaran yang sesuai bahkan tidak sesuai dengan ajaran Allah. Orang-orang yang mempunyai iman yang tidak kuat bisa dengan mudah terbawa arus dari orang-orang yang memiliki hati penuh dengan dosa. Di zaman sekarang, sudah banyak bukti yang membuktikan banyaknya orang yang berada di jalan yang salah dan kembali menghasut orang lain yang sering terjadi di kalangan pemuda-pemudi. Kita sebagai anak-anak muda yang sudah diselamatkan melalui Yesus Kristus dan sudah tahu tentang mana yang benar dan mana yang salah, harus memiliki iman yang kuat serta tekad yang kuat untuk tetap berada di jalan yang benar. Kita harus mempunyai kemauan yang kuat untuk menjauhi hal-hal yang dapat membuat kita jatuh ke dalam dosa. Tidak mudah percaya kepada sesuatu yang belum tentu benar, serta selalu berpegang teguh pada pengajaran yang benar yang datang dari Allah. Sedikit catatan untuk kita, meskipun Petrus 2 ini memperingatkan kita tentang bahayanya ajaran-ajaran sesat, namun surat ini juga menawarkan pengharapan kepada kita. Kita diingatkan kembali akan Allah yang setia dan yang selalu menyertai kita di dalam iman. Berikut adalah refleksi dari masing-masing anggota kelompok 10.